Shalom, Hello, selamat bertemu kembali bersama murid-murid Kristus. welcome back, fellow followers of Christ. Hari ini kita mau belajar sedikit kembali lagi kepada pemuridan atau mengikut Yesus. We want to learn a little bit more today as followers, as disciples of Jesus. Hari ini saya tertarik untuk kita membaca dalam Lukas pasal yang ke-11. Today I want to read from Luke 11. Lukas pasal yang ke-11. Tapi sebenarnya kita mau baca di ayat yang ke-13. Luke 11, verse 13. Nah, saudara-saudara kekasih, kalau kita melihat di dalam konteks Lukas pasal ke-11, Friends, if we look at the context of Luke 11, seringkali disalah mengerti tentang orang-orang Kristen pada hari-hari ini. we often misunderstand about Christians today. Nah, kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 11, ketika ayat pertama dikatakan, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. So it says in verse 1 of Luke 11, one day Jesus was praying in a certain place. Saya akan bacakan untuk berikutnya. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, kita potong langsung ayat yang kelima. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Ayat ke-6, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Ayat ke-7, masakan ia yang dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Saya potong langsung di ayat yang ke-9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 10. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat ke-11, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anak-anaknya itu ganti ikan. Ayat 12, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Ayat ke-13 yang akan kita perhatikan. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. So following along, when he finished praying, one of his disciples said to him, Lord, teach us how to pray, just as John taught his disciples. And then jumping down to verse 5 after the prayer, then he said to them, suppose one of you had a friend, and he goes to him at midnight and says, Friend, lend me 3 loaves of bread. But because a friend of mine on a journey has come to me, and I have nothing set before him. Then the one inside answers, don't bother me. The door is already locked and my children and I are already in bed. I can't get up to give you everything. And then jumping down to verse 9. So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. He who seeks finds, and to him who knocks the door will be open. Verse 11. Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? 13, the one we want to focus on. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him? Saudara-saudara kekasih,
Kalau kita melihat dalam Lukas pasal ke-11, ini yang seringkali disalahgunakan setiap orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai pengikut Kristus. So if we look at Luke 11, this passage is often misused by Christians. Saya terlalu sering untuk mendengarkan orang-orang Kristen ketika ada sesuatu terjadi kepada hidupnya ataupun kepada hidup seseorang. So I've often heard people when something happens in their life, Lalu dikatakan, ketuklah, maka kamu akan diberi. I've heard them say, knock and the door will be open, you'll be given something. Berserulah kepada Yesus, maka dia akan menjawab. Pray and beg because God will answer. Ya, itu yang sering dikatakan oleh orang-orang Kristen pada hari-hari ini. That's often what's said by Christians today. Tapi perlu kita perhatikan, saudara-saudara kekasih pengikut Kristus. But we have to look, my friends. Ayat 13 katakan dengan sangat jelas. Jadi, ini yang harus diperhatikan setiap orang-orang Kristen. Ayat 13 sangat jelas mengatakan, We need to pay attention especially to verse number 13. jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, apalagi Bapamu yang di surga. how much more will your Father Ini yang in heaven? dikatakan oleh Yesus dengan sangat jelas. This is what Jesus has said Ia very akan clearly. memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. He's going to give the Holy Spirit to those who ask Yesus Him. berbicara tentang Roh Kudus. He's speaking about the Holy Spirit. Yesus tidak pernah berbicara tentang dunia ini. He's not talking about this Jadi world. coba orang-orang Kristen hari ini coba merenungkan sangat sungguh-sungguh, apakah meminta dan mengetuk dan berdoa itu yang dimaksudkan oleh Lukas pasal 11 berbicara tentang makanan atau mungkin kehidupan sehari-hari. So if we're talking the context of Luke 11, here we're not talking about maybe God giving us food or God giving us our needs that we need every day. Meskipun itu juga mungkin bagian dari kita untuk berharap kepada Yesus, ya mungkin bisa terjadi karena kehidupan untuk kita hari-hari ini. While at the same time, that is something that we can go to and ask God for and tell Him about our daily needs. Tapi sangat jelas Yesus berkata, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. But it's very clear in verse 13, it says, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Nah, pertanyaannya untuk kita, Now, the question for us is, apakah kita pernah meminta Roh Kudus? have we ever asked for the Holy Saya Spirit? yakinkan sangat kecil kemungkinan, jarang, bahkan mungkin hampir lupa untuk meminta Roh Kudus hadir dalam kehidupannya. Maybe, in my thoughts, yeah, maybe there's not a lot of us who have remembered or have thought to ask for the Holy Spirit's presence in our life. Bahwa kita meyakinkan diri kita bahwa kita tidak membutuhkan Roh Kudus. Often we don't think that we need the Holy Spirit. Iya, saya katakan banyak sekali mungkin orang lupa untuk meminta Roh Kudus. Yeah, many people forget to ask for the Holy Makanya Spirit. Lukas pasal 11 ini jangan coba-coba untuk membaca yang bagian atasnya saja. So when we read Luke 11, let's not just read the first few verses. Sangat jelas dikatakan dia hanya memberikan Roh Kudus. This is where he's talking about giving Dia akan the memberikan, Holy Spirit. dia hanya memberikan kepentingan surgawi. He's talking about what's important in heavenly terms. not Dia hanya just memberikan earthly terms. untuk pekerjaan Injilnya. He's talking about what's important for sharing the gospel. Makanya di dalam kisah para rasul ketika Petrus dan murid-murid yang lain menerima Roh Kudus, So when in Acts we see Peter and the other disciples, when they receive the Holy dan Roh Spirit, Kudus itu bekerja untuk kerajaan surga. yeah, the Holy Spirit, he's focused on the kingdom of God. Kalau kita bandingkan, apakah murid-murid Yesus ada meminta tentang kebutuhan hidup mereka untuk kisah-kisah para rasul? Tidak ada membicarakan tentang kehidupan mereka untuk mengumpulkan harta, untuk mencari popularitas,
atau mungkin untuk mengejar tingkat karir yang lebih tinggi. When we look at Acts and the apostles in Acts, are they asking for their everyday needs? Are they asking, Lord, can we be more popular? Can we get a good position? They're focused on the Holy Spirit. Jadi itu saudara-saudara kekasih pengikut Kristus, di dalam Lukas pasal 11 ini bukan berbicara tentang kehidupan untuk pemenuhan kehidupan hari-hari ini. So when we look at the context of Luke 11, this isn't talking about asking for things like that. Makanya saya katakan, kembali lagi saya katakan, apakah salah menjadi miskin? Is it wrong to be poor? Apakah salah untuk menderita? Is it wrong to suffer? Apakah salah untuk sengsara? Is it wrong to go through hard times? Yang bahkan saya heran, setiap orang Kristen mengetahui bahwasanya setiap orang yang mengikut Yesus itu memikul salib. Yeah, if we think about it, we know that every Christian, every true follower of Christ, they have to carry their own cross. Saya mengerti tentang memikul salib, tapi jangan disangkut pautkan tentang kehidupan yang tentang kehidupan ini yang penuh dengan persoalan. Yeah, and that's not saying that, okay, that's not to get mixed up with our regular life that has its own Makanya problems. persoalan itu jadi diselesaikan dengan urusan kita sendiri. Yeah, those problems we can figure out on our own. Tapi untuk pekerjaan Injil Kerajaan Surga harus dikerjakan dengan Roh Kudus. But for furthering the kingdom of God, for bringing the gospel to other people, that has to be done by the power of God. Ya, makanya ini saya katakan untuk teman-teman yang ada mungkin di Indonesia atau mungkin teman-teman luar negeri, ya, meskipun saya tuh tidak cukup membahasnya dengan teologi yang luar biasa. So for my friends who are in Indonesia, for my friends who are maybe in other countries, while we don't discuss this with a lot of theological thought, Ya, sebenarnya bisa juga saya jelaskan dengan cara sistematis teologi, ya. we could go through this systematically, theologically. Tapi tidak perlu, karena ayat 13 kasih tahu Yesus hanya memberi Roh Kudus, Yesus hanya memberi tentang kepentingan surga. But if we look at this, it's already clear. Jesus is saying that God will give us the Holy Spirit, that they're focused on what's heavenly important. Makanya di dalam Yohanes pasal yang ke Yohanes pasal yang ke-17, So then if we look at John 17, ketika Yesus berdoa untuk murid-muridnya, when Jesus is praying for his Coba perhatikan. disciples, coba perhatikan di dalam Yohanes pasal 17, Yesus meminta kepada Bapa supaya mereka diberikan kekuatan. Coba kita lihat sedikit aja. so if we look at John 17, what is it that Jesus asks his Father for his disciples? Ayat Yohanes 17 ayat ke-9 Verse 9. dikatakan demikian, Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi aku berkata yang telah engkau berikan kepada aku. Ayat 9, sebab mereka adalah milikmu. Dan 10, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan dalam mereka. Ayat 11, dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada yang dia telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang terus dalam kitab suci. Ayat 13, tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. So from John 17 verse 9, I pray for them. I am not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. All I have is yours, and all you have is mine, and the glory has come to me through them. And I will
I will remain in the world no longer, but they are still in the world. I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name, the name you have given to me, so that they may be one as we are one. While I was with them, I protected them and kept them safe by the name you gave to me. None has been lost except the one doomed to destruction, so that the scriptures would be fulfilled. I am coming to you now, but I say these things while I am still in the world, so that they may have the full measure of my joy in them. Ya. Lalu ayat ke-15 kuncinya dikatakan demikian, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. So starting in verse 15, my prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of it. Sanctify them by the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, I have sent them into the world. For them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified. Jelas dikatakan oleh Yesus, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, So just as you have sent me into the world, dan aku menguduskan, sama seperti aku telah menguduskan aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. so just as you have sanctified me, for them, for myself, they too may truly be sanctified. Jadi Yesus berbicara tentang mengutus. Jadi Yesus berbicara kepada Bapaknya supaya mengutus murid-muridnya kembali kepada dunia. Makanya Yesus berdoa kepada Bapaknya supaya Bapaknya melindungi mereka daripada yang jahat. So Jesus is talking about sending his disciples into the world. So he's praying to his Father, saying, I'm going to send them out into the world, protect them. Nah, Yesus tidak ada menyinggung tentang kebutuhan hidup sehari-hari atau persoalan yang kita hadapi. He's not talking about maybe everyday problems or everyday needs. Yesus hanya berbicara tentang kerajaan surga, tentang Injilnya. He's saying, I'm sending them into the world. Let's talk about the kingdom of God. That's what's important. to Makanya Jesus, saya that's katakan what's important. kembali kepada saudara-saudara semuanya. Saya tahu semuanya ada masalah dalam kehidupan berumah tangga sebagai seorang pemuda. Ya, itu tidak perlu dipersoalkan terlalu berat. Yang ada masalah diselesaikan dengan baik. So I know that we all have problems, maybe within our families, in our marriage, as young people. But let's not get too far deep down into those. Let's be able to finish those. Let's be able to take care of those problems in a good way. Makanya kuncinya adalah ketika kita meminta Roh Kudus dan Roh Kudus itu hadir dan Rohnya hadir dalam kehidupan kita, Let's ask for the Holy Spirit's presence in our life, and when we have His presence in our life, baru kita bisa membedakan mana yang sesungguhnya untuk kepentingan kerajaan surga. then we will be able to know, okay, what is the important in God's eyes? What's important at a heavenly perspective? Sebab kalau seandainya orang yang mendengarkan atau bukan mungkin orang yang belum mengerti tentang Roh Kudus atau mungkin menerimanya secara pengertian dengan baik atau secara roh yang diberikan Yesus kepada setiap orang-orang, So for those who don't understand who is the Holy Spirit or how the Holy Spirit is given to us, saya percaya tidak akan bisa membedakan mana kepentingan Tuhan. those people are going to have a hard time being able to prioritize. Oh, this is important to God, and this isn't. Makanya kembali saya katakan, kalau masalah ini sampai kita meninggalkan dunia ini pun tetap masalah itu akan datang. So yeah, from now until when we die, when we leave this world, problems they're going to come. Tapi yang paling terbesar adalah mengertikah kita apa makna dari Roh Kudus ketika kita mengalaminya dan kita berjumpa dengan Roh Kudus itu. But what's important is that we live
by the strength of the Holy Spirit that has been given to us. Saya bukan berbicara tentang ibadah yang penuh dengan hadirat Tuhan. We're not talking about worship that feels full of the Holy Spirit. Saya bukan berbicara tentang berbahasa roh. Not talking about using the gift of tongues. Saya hanya berbicara tentang ketika Roh Kudus itu ada dalam setiap kehidupan kita, apakah Roh Kudus itu berguna untuk kerajaan surga. We're talking about the presence of God through the Holy Spirit in our lives, working through our lives for the kingdom of heaven. Sangat jelas saya katakan, That's what I clearly want to say. orang yang mengaku-ngaku tentang kepenuhan, tentang mengerti tentang Roh Kudus, tapi tidak mengerjakan sesuai dengan kerajaan surga, saya katakan itu bukan dari Roh Kudus. Maybe there's those of us who often want to talk about the Holy Spirit and how we're filled with the Holy Spirit, but when we look at our lives, it's the priority isn't the gospel. Roh Kudusnya atau mungkin rohnya yang diberikan kepada kita, yaitu salah satu memberikan sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah. Yeah, the Holy Spirit's fruits, they're clear. It's joy, peace that passes understanding, because it's from God. Maka dari itu untuk kita semuanya pengikut-pengikut Kristus, mari terus kita cari Roh Kudus, atau mungkin terus kita kerjakan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, apa yang Roh Kudus itu inginkan, atau mungkin Yesus inginkan, atau mungkin yang kerajaan surga inginkan. Yeah. So let's, as followers of Christ, be living in step with the Holy Spirit, working and living for what's important to Jesus, what's important to the Holy Spirit, and what's important to the kingdom of heaven. Ya, mungkin sampai di sini saja buat saudara-saudara semuanya. Nanti kita akan bertemu lagi tentang berbicara tentang kenapa terlalu banyak orang melupakan tentang Roh Kudus atau tidak menginginkan Roh Kudus itu hadir dalam kehidupannya. So maybe that's all we'll share for today, and maybe later we'll talk some more about why it is that many of us often forget the Holy Spirit, or maybe don't particularly want the Holy Spirit's work in our life. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Okay, God bless you all.